konsep belajar AUT. Dalam belajar AUT, kita akan membahas 4 teori, yaitu behavioristik, 2 kognitif, 3 sosial, 4 humanistik. Pembahasan pertama, behavioristik. Teori behavioristik, sebuah pembelajaran yang mendasarkan pada perilaku anak didik, yang di dalamnya terdapat 5 ahli, yaitu Pavlov, 2 Sturdek, 3 Skinner, 4 Watson, 5 Guthrie. Nah, pertama-tama kita akan bahas ahli Pavlov dulu nih. Siapa sih beliau tersebut? Pavlov mengembangkan studi perilaku, behavior study, yang dikondisikan yang kemudian dikenal dengan classical conditioning. Nah, yang kedua ini teori belajar Sturdek. Teori belajar Sturdek sering juga disebut sebagai teori belajar kognisionisme. Sesuai pandangan Sturdek bahwa belajar terjadi karena adanya koneksi yang kuat antara stimulus dan respon. Yang ketiga, teori belajar Skinner. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara yang menentukan mengondisikan operan atau operan conditioning. Yang keempat, John B. Watson. Menurut beliau berpendapat bahwa belajar itu berkaitan dengan perilaku yang dapat diamati. Nah, yang kelima ini, menurut Edwin Guthrie, beliau adalah seorang yang memberi tekanan pada perlunya stimulus berulang. Baik, kita akan memasuki pembahasan kedua, kognitif. Yuk disimak. Nah, di pembahasan kedua ini kita akan membahas teori belajar kognitif atau pikiran. Terdapat 3 ahli yang di dalamnya, yaitu 1 Piaget, 2 Vygotsky, 3 Brunner. Jean Piaget, seorang ahli yang mempelajari bagaimana individu perkembangan sejak kecil untuk berpikir atas segala sesuatu yang ada di sekitarnya, yang dimulai dari tingkat yang paling rendah, yaitu sesuatu yang mengenai indera sensori motoris. Lev F. Vygotsky, yang dimana beliau memasukkan faktor lingkungan pada teori Piaget. Teori belajar Jerome Brunner. Dalam teori belajarnya, Jerome Brunner berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri atau kesimpulan tertentu. Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan dan interformasi pengetahuan. Dasar pemikiran teorinya memandang bahwa manusia sebagai pemproses pemikiran dan pencipta informasi. Nah, pembahasan ketiga, sosial. Nah, teori belajar sosial dikemukakan oleh ahli Albert Bandura. Teori ini muncul sebagai salah satu bentuk kritik atas teori belajar behavioristik dan kognitif. Dalam teori belajar sosial berpendapat pada bahwa belajar akan terjadi individu dengan individu lain dan dengan lingkungan sekitarnya. Pembahasan keempat, teori humanistik. Teori ini dikenalkan oleh Carl Rogers. Pembelajaran, tahap 1 kondisi, tahap kedua metode pembelajaran dilaksanakan, tahap ketiga hasil dari pembelajaran. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi proses pembelajaran. Pembelajaran 1. Karakteristik pribadi, yang dimana guru akan menjumpai beberapa karakter dari seorang murid.